Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak. Apa kabarnya? Sudah sekian lama kita tidak bertemu dan ternyata setelah kita melalui bulan Ramadan, kemudian sudah melalui Hari Raya Idul Fitri, ketika sudah waktunya masuk sekolah, ternyata kita belum bisa masuk sekolah. Dan untuk tahun ajaran ini, kita melaksanakan penilaian akhir tahun itu dengan daring atau online karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan di sekolahan. Nah, kali ini Bu Prita akan menjelaskan materi yaitu berupa kisi-kisi penilaian akhir tahun kelas 4 matematika. Nah, tujuannya supaya anak-anak bisa benar-benar memahami materi yang Bu Prita sampaikan meskipun dengan keterbatasan. Langsung aja ya. Baik, yang pertama anak-anak kisi-kisi bagian pertama. Untuk adanya menganalisis segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Anak-anak, Bu Prita menjelaskan yang pertama itu adalah mengenai yang pertama, soal pertama. Siswa dapat mendefinisikan bangun segi banyak. Nah, definisinya itu Bu Prita ingatkan kembali, definisi itu penjelasan atau pengertian ya. Jadi bangun segi banyak itu berarti bangun datar tertutup yang dibatasi ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Ini kata kuncinya. Tertutup, dibatasi ruas garis, banyak sisi sama dengan banyak sudutnya. Nanti gambarnya Bu Prita sampaikan. Kemudian untuk soal yang nomor 2, masih di KD yang sama ya. Disajikan berbagai gambar, siswa dapat menentukan contoh bangun segi banyak berdasarkan gambar. Nanti setelah ini Bu Prita jelaskan. Kemudian disajikan gambar sebuah bangun segi banyak, siswa dapat menghitung banyak sisi pada bangun tersebut. Hitung ya. Kemudian nomor 4, siswa dapat menentukan gambar bangun segi banyak yang tidak beraturan. Nah, setelah ini Bu Prita jelaskan satu persatu. Oke, ini dia ya. Nah, anak-anak, ini yang namanya segi banyak. Jadi tadi sesuai pengertiannya, ini ditutup ruas garis. Bentuknya tertutup. Kalian amati, ini tertutup, tidak ada garis lengkung. Maka ini disebut segi banyak. Tapi nanti jenisnya akan Bu Prita jelaskan selanjutnya. Kalau maunya ada pertanyaan, berapa sisi dari bangun ini, umpamanya bangun segi banyak ini? Kita langsung hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5. Bangun ini ada 5 sisi, sedangkan yang ini yang tanda panah kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, betul ada 7. Sedangkan yang ini ada jelas sekali. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah contoh segi banyak. Nah, sedangkan yang ini adalah contoh bukan segi banyak. Gambar yang pertama, kenapa kok bukan segi banyak? Karena tidak tertutup. Begitupun yang ini tidak tertutup. Sedangkan yang ini jelas bukan segi banyak karena ada garis lengkungnya. Nah, begitupun dengan yang ini, karena tidak tertutup ya bukan. Ini juga bentuknya tidak berbentuk ruas garis, tapi bergelombang, maka bukan. Begitupun dengan ini, karena lengkung, maka bukan. Lingkaran sudah jelas ya. Gitu ya, mudah ya. Dan berikutnya, jenis segi banyak dibedakan menjadi 2 macam. Ada segi banyak beraturan, ada segi banyak tidak beraturan. Kalau beraturan artinya setiap sisinya ukurannya itu sama. Begitupun dengan besar sudutnya. Contoh segitiga sama sisi. Ada juga persegi, ini kan jelas sama sisinya, panjangnya sama, sudutnya, besarnya sama. Ini juga beraturan. Ini jelas, bintang juga sama, begitupun dengan segi 8. Nah, sedangkan yang tidak beraturan, panjang sisinya berbeda. Perhatikan segitiga ini. Segitiga sama kaki, yang sama hanya kakinya, sedangkan alasnya tidak. Kalau yang sama sisi ini, sama semua. Jejer genjang, kenapa tidak? Karena besarnya, panjangnya beda. Sudutnya ada yang lancip, ada yang tumpul. Siku-siku juga bukan beraturan, persegi panjang bukan, trapesium bukan, tanda panah juga bukan.
Mudah ya. Nah, lanjut ya nak ya. Persoal lagi. Perhatikan yang indikator soal nomor 5. Disajikan gambar sebuah bangun datar, siswa dapat menentukan alasan bahwa bangun tersebut termasuk bangun datar beraturan. Ini hanya contoh soal. Pokoknya ada bangun ini. Alasannya kenapa kok bangun ini termasuk ke dalam bangun datar beraturan? Jadi dijelaskan, nanti kalian milih alasan. Alasannya pokoknya gini. Kelima sisinya sama panjang dan keempat ini salah, harusnya 5. Kelima sudutnya sama besar tuh 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian yang nomor 6, disajikan gambar sebuah bangun bukan segi banyak, siswa dapat menentukan alasan atau karakteristik dari bangun bukan segi banyak. Nah, pokoknya ada bangun ini, kenapa kok alasannya ini bukan bangun segi banyak? Nah, maka karena memiliki sisi lengkung. Kalau sisi lengkung sudah dipastikan bukan segi banyak. Kemudian poin nomor 7, disajikan gambar bangun segi banyak beraturan, siswa dapat menentukan nama bangun tersebut. Seperti kita ketahui, bangun segi banyak beraturan itu sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Contohnya persegi, kemudian ada juga ini yang gon ya. Pentagon. Penta itu 5 tuh 2, 3, 4, 5 itu pentagon. Kalau 6 heksagon. Kalau 7 heptagon. Kalau 8 oktagon. Begitu mudah ya. Selanjutnya adalah kisi-kisi bagian. Oh, ini nomornya belum ada ini ya. Anak-anak, ini nomor 1. Di gambarnya disajikan sebuah ilustrasi bangun datar berpetak, siswa dapat menentukan jumlah luas bangun datar tersebut berdasarkan jumlah petaknya. Mudah sekali kalau menghitung jumlah petak, ya dihitung aja petaknya 1, 2, 3, 4. Kalau kalian manual ya ngitung aja ditambahin, tapi kalau mau mudah ya 1, 2, 3, 4. Panjangnya lebarnya berapa tuh? 2, 3 ya, 4 kali 3, 12. Atau yang ini kita hitung panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tuh 2, 3, 7 kali 3 berapa? 2, 1. Gitu ya, mudah sekali. Kemudian yang nomor 2, indikator soalnya diketahui luas dan panjang bangun persegi panjang, siswa dapat menentukan lebarnya. Contoh soal yang kita buatkan. Diketahui luas persegi panjang adalah 100 cm persegi. Kalau panjangnya 25, berapa lebar persegi tersebut? Tulis yang diketahui. Luas 100, panjang 25. Ditanya lebar. Kalau lebar itu berarti luas dibagi panjang. 100 bagi 25, 4 cm. Ini salah, harusnya tidak ada perseginya karena ini lebar ya. Aduh, Bu Prita ini salah nulisnya. Sorry ya nak ya, 4 cm saja. Baik, anak-anak lanjut ya. Nah, untuk nomor 3, diketahui panjang sisi bangun persegi, siswa dapat menentukan keliling persegi. Soalnya gini, jika panjang sisi persegi adalah 5 cm, maka kelilingnya berapa? Nah, kita harus ingat dulu, kalau rumus keliling dari persegi itu apa? 4 kali sisi, maka kita tulis dulu sisinya berapa? 5 cm. Kalau mamanya rumusnya 4 kali sisi, maka kelilingnya 4 kali 5. 5 itu apa? Sisinya. Tinggal dikalikan 20 cm. Jadi keliling perseginya itu adalah 20 cm. Mudah kan? Kemudian nomor 4, keliling segitiga sama sisi yang mempunyai panjang sisi 10 cm. Nah, kalau di sini keliling, sedangkan ini sama sisi, salah satu sisinya 10 cm, ini gampang sekali. Tinggal sisinya itu 10 cm, kita ketahui kalau untuk mencari kelilingnya hanya sisi, tambah sisi, tambah sisi. Maka kelilingnya 10 tambah 10 tambah 10. 30 cm. Jadi keliling segitiganya adalah 30 cm. Kemudian selanjutnya, waduh, ini dia ya, nomor 5. Disajikan gambar bangun segitiga, siswa dapat menentukan luas bangun segitiga tersebut. Gambarnya ini, tingginya 10 cm, alasnya 12 cm. Maka luasnya berapa? Harus ingat, luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Luasnya maka setengah kali 12 kali 10. Tinggal dihitung, setengah dari 12 berapa? 6. Maka 6 kali 10, 60 cm
persegi, gitu ya. Kemudian nomor 6, disajikan gambar bangun persegi, siswa dapat menentukan luas bangun persegi tersebut. Ini bangunnya, sisinya berapa? 5 cm. Nyari luasnya. Kalau luas persegi adalah gampang sekali, sisi kali sisi. Maka luasnya 5 kali 5. Luasnya berapa? 25 cm. Jadi luas persegi ini adalah 25 cm ya, persegi. Oke, yang poin ke-7 untuk KD yang ini, dalam sebuah soal cerita diketahui luas sebuah bentuk persegi panjang dan panjang sisi. Siswa dapat menentukan kelilingnya. Nah, contohnya gini, luas halaman Pak Jaka berbentuk persegi panjang adalah 100 meter persegi. Jika panjangnya halaman rumahnya itu 20 meter, keliling halaman rumahnya adalah berapa? Nah, anak-anak, ini penyelesaiannya bertahap. Tulis dulu yang diketahui, luasnya berapa? 100 meter, panjangnya berapa? 20 meter. Sedangkan kelilingnya berapa? Nah, kalau mau nyari keliling, kita tahu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya ada, lebarnya ada belum? Belum, maka cari lebarnya dahulu. Lebarnya itu luas dibagi panjang, 100 dibagi 20 itu 5 meter. Maka karena sudah diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya tinggal masukkan rumus 2. Ini kalau 2 terus dalam kurung itu artinya kali. Maka 2 kali panjang tambah lebar. Harus ditambahkan dulu, jangan langsung dikali ya, karena ini dalam kurung artinya didahulukan. Maka 2 kali 20 tambah 5. 2 kali 25 itu sama dengan 50 meter. Jadi keliling halaman tersebut adalah 50 meter. Gitu ya. Oke, lanjut di kisi-kisi bagian 3. KD-nya adalah menjelaskan hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit. Oke. Yang soal pertama untuk KD ini, siswa dapat mendefinisikan pengertian garis. Mendefinisikan itu penjelasan ya. Nah, pengertian garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Itu adalah pengertian garis. Nomor 2, disajikan sebuah gambar tentang garis, siswa dapat menentukan nama gambar tersebut. Nah, maksudnya gini, kalian maunya nanti akan ditunjukkan gambar seperti ini. Ini namanya apa? Garis AB ya. Kemudian kalau tandanya seperti ini namanya sinar garis. Sedangkan kalau umpamanya ada ini titik ini artinya tidak pembatasnya. Nah, yang kayak gini namanya ruas garis atau segmen garis. Gitu ya. Kalau sinar ada panahnya begitu. Kalau umpamanya sebenarnya di sini harusnya ada panahnya nih. Garis AB harusnya ada panah. Gitu bisa membedakan ya. Udah pernah diajarin. Kemudian poin ketiga, hubungan dua garis. Siswa dapat menentukan hubungan garis tersebut. Perhatikan yang ini garis A dan garis B itu namanya apa? Garis sejajar. Sedangkan garis ini yang bersilangan atau berpotongan ya namanya garis berpotongan. Sedangkan gatuk, namanya ini garis G, di sini garis K, ini nempel jadi satu, itu namanya berimpit. Nanti kalian dikasih gambar, kalian tentukan apakah itu garis sejajar, berpotongan, atau berimpit. Oke, langsung ya. Siswa dapat menentukan contoh penerapan garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan ada gambar, pilihannya itu adalah gambar berbeda-beda, kamu menentukan garis sejajar. Ini Bu Berita kasih contoh penerapan garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari, rel kereta, gitar, kemudian pagar. Ini di jalan juga ada zebra cross, itu adalah contoh penerapan garis sejajar. Kemudian yang poin 5, disajikan gambar bangun datar, siswa dapat menentukan garis yang berpotongan pada gambar tersebut. Bu Berita kasih belah ketupat. Nah, yang berpotongan itu adalah DO. Perhatikan ini berpotongan ya. DO, AO, CO atau BO itu adalah berpotongan. Kalau maunya dimintanya garisnya ya AC dengan DB gitu. Tapi kalau maunya tidak ya sudah potong ketika dengan garis titik O ini.
Kemudian yang keenam, disajikan gambar dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, siswa dapat menentukan besar sudut yang bertolak belakang. Nah, Bu Rita jelaskan lagi, kalau mau jelas di halaman 136 SPS, kalau tidak ini perhatikan penjelasan Bu Rita baik-baik. Kalau ini adalah yang diminta sudut yang saling bertolak belakang, langsung aja cari yang bertolak belakang itu, perhatikan A dengan C ini adalah bertolak belakang, kemudian B dengan D itu bertolak belakang. Kalau bahasa Jawanya ukur-ukuran ya, EG ini bertolak belakang, FH itu juga bertolak belakang. Kemudian yang nomor 7, disajikan gambar dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Dengan diketahui besar salah satu sudutnya, siswa dapat menentukan besar salah satu sudut lainnya. Ingat, yang namanya garis lurus itu membentuk yang namanya garis lurus, sudutnya besar sudutnya 180. Maka kalau umpamanya di sini sudut lancipnya 80 derajat, sudah dipastikan sudut tumpulnya itu 100 derajat. Nah, kalau umpamanya di sini 80 derajat, lancip di sini juga pasti 80 derajat, sama ya, bertolak belakang. Kalau yang A 100, maka yang C juga 100. F 80, H 80. E 100, G 100. Nah, kalau mau yang diketahuinya yang B 80 derajat dan ditanyakan C, ya sudah 80 tambah berapa yang hasilnya 180, maka adalah 100. Begitu ya anak-anak, gampang sekali. Bagian keempat, menjelaskan data diri peserta dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, anak-anak. Soal pertama untuk KD 3.11 ini, siswa dapat menjelaskan pengertian data. Ini definisi data. Pengertian itu definisi atau arti ya, yaitu catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta, itu namanya data. Harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian diagram batang 267, nomor 267. Gambarnya cuma satu, Bu Rita kasih contohnya. Sebenarnya ini mudah, data itu nggak terlalu rumit. Jadi yang pertama, siswa dapat menentukan banyak orang sesuai dengan data dengan nilai yang paling tinggi. Pokoknya petani berapa? 12. Guru berapa? 3. Wira swasta berapa? 2. Contohnya seperti itu. Yang nomor 6, dapat menentukan data dengan jumlah tertinggi, umpamanya penjualan. Di sini umpamanya penjualan apa ya? Beras. Bulan ini atau minggu hari ini berapa? Nanti kalian cari yang jumlah tertinggi. Contoh ya, itu seperti itu. Bu Rita nggak kasih contohnya satu persatu karena ini mudah. Disajikan diagram batang, siswa dapat menentukan jumlah dengan data dengan jumlah terbanyak. Nah, profesi orang tua siswa di sini yang jumlah terbanyaknya yang mana? PNS, TNI, petani, guru, atau wira swasta? Namanya petani, gitu ya. Gampang sekali. Kemudian nomor 345 dari bentuk tabel. 3. Siswa disajikan tabel, siswa dapat menentukan jumlah seluruh data pada tabel tersebut. Kalau mau ya jumlah berarti ya umpamanya ini soalnya ya 5 tambah 8 tambah 5 tambah 6 itu jumlahnya berapa, dihitung. Besok nggak boleh pakai kalkulator, ngitung beneran ya. Kemudian nomor 4, disajikan tabel data, siswa dapat menentukan banyaknya data dengan kriteria tertentu. Umpamanya cari banyaknya data dengan kriteria tertentu. Ya nanti di manut soalnya aja disuruh ngapain gitu ya, karena ini agak rancu. Yang nomor 5 saja, disajikan tabel data rumpang, diketahui jumlah seluruh data siswa dapat melengkapi data yang rumpang. Umpamanya banyak siswanya 30, di sini ada olahraga lain, badminton. Kalau yang diketahui sudah segini, sedangkan jumlah 30, maka di sini berapa biar bisa 30, kayak gitu. Gampang banget. Terakhir, kisi-kisi bagian 5, kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Ya, ada 7 soal juga. Pertama diminta mendefinisikan, ternyata dari nomor 1 dari KD 1 sampai terakhir ada definisi semua. Yang pertama, definisi sudut yaitu adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya sama. Itu definisi sudut. Nah,
Terus yang nomor 2, disajikan gambar sudut dapat menentukan nama sudut tersebut. Ingat, sudut itu ada lancip kurang dari 90 derajat, sudut tumpul lebih dari 90 derajat, dan sudut siku-siku tepat 90 derajat. Ini yang ini lurus, ini sudut refleks. Belum diajarkan, tapi yang penting 3 poin ini. Lancip, tumpul, sudut siku-siku. 90 siku-siku kurang 90 sudut lancip, lebih dari 90 sudut tumpul, ya. Kemudian lanjutnya nomor 3 dan 4. Ini adalah menentukan bagian-bagian sudut gambarnya. Ingat, titik sudut itu yang pojok kepetuan nih, yang ketemu antara kaki-kaki sudut ini maka akan membentuk titik sudut. Nah, kaki sudut itu adalah AB, BC, itu kaki sudut, ingat-ingat. Kalau yang titik sudutnya B, kalau nama sudutnya ABC, CBA, gitu ya. Yang ini daerah sudut. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Kemudian yang nomor 6, disajikan gambar sudut dan busur derajat dapat menentukan besar sudut yang diukur menggunakan sudut busur. Namanya kayak gini. Ini kan jelas bentuknya itu jeplak. Kalau jeplak itu lebih dari 90 derajat. Jadi kalau ada dua nilai 70 atau 110, karena ini tumpul maka 110 derajat. Sedangkan yang ini karena bentuknya meruncing maka dia lancip. Ini berapa? 70 apa 110? Kalau ada dua jangan bingung. Kalau ini menjeplak itu berarti tumpul, kalau yang ini berarti lancip. Kalau yang lancip angka kecilnya aja yang diambil itu 70 derajat. Nah, nanti terus yang terakhir itu siswa di sebuah sudut memiliki besar tertentu, siswa diminta menentukan jenis sudutnya. Pokoknya ada sebuah sudut besarnya 93 derajat, maka jenis sudutnya apa? Tumpul. 45 derajat, jenis sudutnya apa? Lancip. Begitu anak-anak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah Bu Prita selesaikan menjelaskan kisi-kisi matematika nomor 1 sampai 35. Selamat belajar, sukses selalu tentunya. Jangan lupa tetap semangat karena tidak akan ada artinya jika hidup tidak ada semangat, dan juga harus jujur karena kejujuran itu kunci kesuksesan, dan yang jelas pantang menyerah. Kalau gagal jangan menyerah, terus maju dan berusaha. Demikian dari Bu Prita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.